Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng. Like, comment, and share. Kerjanya nggak bener. Setiap saya minta mengerjakan sesuatu, selalu nggak bener. Telepon. Halo, kamu tuh kalau kerja yang bener, dasar kamu malas-malasan, kodok, dasar kamu kodok, belalang, dasar kamu tong-torang, tapir. Ini nggak bener, kamu kerja tuh yang serius. Assalamualaikum. Kasar kamu yang Assalamualaikum. marah. Kebo kamu ya. aku tuh malah ketularan kamu. Ya nggak bisa. Lah, Ngapain kamu datang? Loh, kamu tuh nggak marah-marahin, Bu. Marah itu yang baik gitu loh. Jangan nama binatang lah, diganti misalnya buah-buahan. Lo apa? Bodong, salah kamu ya. Besusu kan bagus. Apa diganti makanan? Apa? Oh, gado-gado kamu. Lotek, Ya. simol. Ya. Lebih lengkap ya, food court. Nah, Dasar kamu rujak. food basar. Lengkap ya. Tapi nggak bisa, ini kerjanya nggak bener. Lah yo, kamu tuh gini loh. Saya kasih kerjaan nggak pernah dikerjakan. Setiap nggak saya kasih kerjaan malah dikerjakan. Setiap saya kasih kerjaan nggak dikerjakan. Setiap nggak saya kasih kerjaan dia malah kerjakan. Ya kamu salah milih karyawan. Enggak gini loh, marah itu takutnya itu kalau menghilangkan pahala puasa. Kalau batalkan atau enggak saya enggak paham ya. Kalau gini Tapi saya darah tinggi 5 meter darah saya. darah tingginya? Iya. Oh, tapi darah Wonosari itu darah tinggi. Itu darah. Oh, daerah. Nih, gini loh, Mas. Apa? Amarah itu enggak baik ya. Ya. Jadi kalau kita itu harus menahan amarah karena saya nggak paham, ada dengar-dengar kalau menahan amarah itu bagus pokoknya. Karena amarah itu kalau dilanjutin itu bisa membatalkan puasa atau mengurangi pahala puasa atau malah menghilangkan pahala puasa. Itu saya rancu aku. Aku pengen tahu tentang ini malahan. Rancu madu. Racun tuh. Nah, memang kalau marah itu langsung lapar saya. Haus. nah terus mangan. Maksud gini, Gak bisa. kita Marah saya pokoknya. masalah marah-marah ini daripada engkau berkelanjutan terus, kita tanyain Ustadz Sigit. Itu juga bisa dimarahin. Loh, tanyain Ustadz Sigit, Ustadz, hukumnya marah itu piye ning agama? Ya. Apakah membatalkan puasa atau mengurangi pahala puasa atau menghilangkan pahala puasa? Tapi saya nggak dimarahin Pak Ustadz Sigit. Enggak. Oh enggak ya. Ya, ini handphone sapa iki? Ya, Pak, bawa Handphonemu aja. tak gawe nisan ya. Pada hilang. Ya wes, kita ke tempat Ustadz Sigit tanya-tanya tentang menahan amarah dan hukumnya marah itu piye nek pas poso ya. Ya. Sana. Acara ini dipersembahkan oleh Joglo Hasanah, tempat makan yang ngangenin. Indo Coach, event organizer seminar Indonesia. Ubah Steak and Shake, jagonya steak. Nih, sekarang udah ketemu Ustadz Sigit. Bagaimanapun nek marah itu nggak baik. Ini Iwan tuh marah-marah setiap hari marah. Pekerjaan di KTP tulis pemarah. Saking senangnya sama marah-marah itu loh, Ustadz. Iya, maksudnya pemarah kebalikannya peramah. Nah, peramah nggak apa-apa, nek ramah. Ini pemarah ya. Ya gimana? Saya lihat orang-orang tuh sering membuat saya marah, emosi. Itu gimana Ustadz? Kalau marah itu apakah membatalkan puasa atau mengurangi pahala puasa atau gimana itu kalau hukumnya marah itu? Ini kepengen kita apa istilahnya bagaimana solusi untuk menahan amarah? Benar, karena itu ringkih sekali kita gampang marah gitu loh, Pak. Tuh gimana? Saya itu. Marah itu mesti tiap orang punya. Hanya kadarnya berbeda-beda dan Satu jua. Oh enggak ya? kemampuannya tidak sama dalam menahan dan mengendalikan. Maksudnya adalah menghilangkan marah itu nggak bisa, ya karena itu bagian dari sifat yang pasti kita miliki. Hanya memang kadarnya tadi nggak sama, kemudian alasan apa dia marah itu juga karena ada marah yang tidak semuanya dilarang, ada sebagian yang memang mengharuskan untuk marah. Ya, kalau misalnya agama kita dihina kan marah, gitu kan. Seperti itulah. Jadi tetapi tidak kemudian gampang marah gitu ya.
Ada yang gampang marah, gampang reda. Ada yang sulit marah, gampang reda. Ada yang sulit malah, sulit reda. Gitu. Itu ada ulama menjelaskan begitu. Berkaitan dengan puasa, kemarahan ini memang harus ditahan, dikendalikan, tidak untuk dilampiaskan. Kenapa? Karena kalau orang itu marah, itu akan mengakibatkan kurangnya atau lemahnya kendali diri. Ya, orang kalau sudah marah itu yang pintar pun jadi bodoh. Karena kalau yang bodoh makin bodoh. Terus saya loan kowe engko. Ya, terus karena kan begitu marah, emosi itu dominan, akal pikirannya itu tidak berpikir dengan jernih gitu. Kemudian tindakannya juga akan merusak. Orang kalau marah itu akibat yang muncul jelek semua. Ya, begitu marah, satu wajahnya dulu sudah jelek. Kalau sudah jelek dulu jelek kuadrat. Orang marah nggak ada yang semakin marah semakin ganteng, nggak ada, gitu kan ya. Ya, kemudian lisannya pasti kata-kata yang buruk hati. Belum lagi kalau muncul dan tindakan mukul macam-macam sampai terjadi perkelahian, peperangan itu kan karena kemarahan. Maka Nabi sampai menjamin la taghdab walakal jannah. Jangan kamu marah maka bagimu surga. Karena kemarahan yang dominan itu akan melemahkan seseorang untuk melakukan amal baik. Dan Nabi mengatakan marah itu dari setan. Innal ghadab minasyaitan. Sungguhnya marah itu dari setan. Baik, itu kita cukup panjang pembahasan tentang itu. Tapi prinsipnya marah itu tidak membatalkan puasa, tetapi bisa mengurangi mengurangi pahala puasa, bahkan bisa menghilangkan pahala sama sekali. Kenapa? Karena tadi dampak dari kemarahan. Orang yang marah kemudian bisa muncul caci maki, mencela, menghina gitu kan. Itu pasti akan berakibat dosa. Pahalanya menjadi terhapus. Dosa dia dapatkan karena mencela orang lain ya. Belum lagi orang karena saking marah mungkin aib orang kemudian dia sebarluaskan ya, maka ada riba, ada fitnah dan sebagainya, bahkan sampai berkata bohong. Dan Nabi mengatakan malam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajah. Siapa yang berpuasa tetapi tidak bisa menahan dirinya dari berkata yang bohong dan berperilaku keji. Ini bisa muncul karena kemarahan. Berkata bohong, berperilaku keji. Falaisa lillahi hajah. Allah tidak butuh dengan puasanya. Sekali lagi, Allah tidak butuh dengan puasanya. Puasanya nggak ada nilainya. Ayyada atau amah wa syaraba, meskipun dia tinggalkan makan dan minum. Ya. Jadi itu kenapa kita harus menahan diri, mengendalikan diri dari kemarahan yang diperturutkan. Sedikit Pak Ustadz, ini marah milenial. Malah milenial itu marahnya lewat status Instagram atau status WA. Itu gimana Pak Ustadz? Dia marah, tapi marah. Dalam bentuk update status. Nadanya tuh nada marah dan dia emosi. Ya secara umum lah, bukan milenial, tapi secara umum orang yang suka bersosmed kadang kala ada yang gitu tuh. Iya, jadi marahnya tuh lewat. Iya, pelampiasan kemarahan bisa bermacam-macam. Sarana mengungkapkan kemarahan juga bisa berbeda-beda. Dulu mungkin tidak ada internet, handphone dan sebagainya gitu. Tetapi itu menjadi sarana yang mungkin pada saat ini bahkan menjadi umum digunakan sebagai pengungkapan perasaan. Termasuk dalam masalah ini adalah kemarahan ya. Jadi tetap dihukumi sebagai marah, apakah menggunakan sosmed, apakah dengan lisannya sendiri atau menggunakan tulisan dan sebagainya, tetap saja itu maksud dan maknanya adalah kemarahan gitu ya. Maka sebelum marah itu mikir dulu makanya mengatakan diam terlebih dahulu. Bahkan Nabi mengatakan berwudulah karena setan itu karena marah itu dari setan diciptakan dari api mati oleh air. Maka jika seorang dari kalian marah fal yatawadhu, hendaklah dia berwudu. Sudah wudu masih pengen marah, mandi gitu kan, artinya segera meredakan panasnya kemarahan di dalam hati kita. Atau pengubahan posisi, marahnya pas berdiri, falyajlis, hendaklah duduk. Duduk masih mau marah, falyatqaji, hendaklah berbaring. Itu posisi yang tidak memungkinkan orang tuh marah-marah. Ya, karo turu menusu-nusu kan mungkin. Temen saya tuh berarti gitu, ketika dia marah nggak ada air dia tayamum lah. Salah ya. Ya iso beda. Beda ya. Karena tadi itu setan terbuat dari api, maka api mati oleh air. Jadi nggak bisa diganti tayamum. Teman saya itu salah berarti. Oh ya Ustaz. Jadi poin yang kita dapatkan adalah
amarah itu tidak batalkan puasa tapi menghilangkan puasa bisa Iya. bisa menghilangkan ya Secara berpotensi formalitas fikih Bisa puasanya mengurangi sah, ya, oke. tetapi pahalanya bisa Berkurang berkurang atau bahkan hilang. Ya, semoga memberikan pencerahan untuk kita semua. Demikian untuk tanya Ustadz kita kali ini. Saya Setiawan Didatara. Iwan to be millionaire. Dan Sigit Yulianto. pamitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Joglo Hasanah, tempat makan yang ngangenin. Indo Coach, event organizer seminar Indonesia. Ubah Steak and Shake, jagonya steak.